Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Muhammad Zaini, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-50 Korpri tahun 2021 di halaman kantor Bupati Banjar. Adapun tema yang diusung dalam peringatan HUT Korpri tahun ini adalah ASN Bersatu Korpri Tangguh. Peringatan HUT Korpri bertujuan untuk mengajak anggota meningkatkan kinerja, terutama di bidang pelayanan publik, serta kepedulian seluruh anggota di masa wabah pandemi COVID-19. Selain itu juga meningkatkan netralitas dan semangat profesional kepada seluruh aparatur sipil negara dan memantapkan fungsi organisasi sebagai perekat pemersatu bangsa dalam pembangunan nasional. Selain itu meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, juga meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-50 Korpri tahun 2021 di halaman kantor Bupati Banjar. Bupati berpesan untuk terus waspada akan kasus positif COVID-19 dan berharap kasusnya tidak naik lagi. Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya mendukung usaha pemerintah dalam melakukan percepatan vaksinasi kepada masyarakat, dan capaian vaksinasi ini juga dijadikan sebagai salah satu indikator untuk penetapan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tahun 2021 ini adalah ASN Bersatu, Korpri Tangguh, dan Indonesia Tumbuh. Dengan harapan para anggota Korpri tetap bersemangat dalam bekerja, melayani kepentingan publik dan mewujudkan fungsinya sebagai perekat persatuan bangsa sebagai prasyarat pembangunan nasional. Peringatan hari ulang tahun ke-50 Korpri bertujuan untuk mengajak anggota Korpri untuk meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik serta kepedulian seluruh anggota Korpri di masa wabah COVID-19, meningkatkan netralitas dan semangat profesionalisme kepada seluruh aparatur sipil negara, dan memantapkan fungsi organisasi Korpri sebagai perekat pemersatu bangsa dalam mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan. Dalam upacara ini juga diserahkan penghargaan kepada peserta tenaga kesehatan teladan atau nakes di Puskesmas tahun 2021 tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional sebanyak 8 orang. Juga penerima tali asih purna tugas dan Korpri 15 orang. Selain itu penerima bantuan PNS berprestasi tingkat nasional 2 orang. Pengusung tema ASN Bersatu Korpri Tangguh bertindak sebagai pemimpin upacara Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar Aslam, pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945, Kepala Dispersif Kabupaten Banjar Yasna Hayrina, dan pembaca doa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Aspihani. Turut hadir dalam upacara ini Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, serta para ASN pemerintah Kabupaten Banjar sebagai peserta. Umar Melda, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin rakor mingguan SKPD Banjar di Aula Barakat Martapura. Dalam rakor ini dibahas mengenai vaksinasi yang menjadi perhatian bersama dari pemerintah daerah dan seluruh stakeholder di lingkup Kabupaten Banjar. Selain itu, SKPD dan mitra kerja yang bekerja sama dengan Pemkab Banjar untuk ikut terlibat dalam upaya percepatan vaksinasi. Vaksinasi menjadi perhatian bersama dari pemerintah daerah dan seluruh stakeholder di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Hal tersebut diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat menghadiri rapat koordinasi mingguan yang dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman di Aula Barakat Martapura.
Bupati meminta para SKPD dan mitra kerja yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjar untuk ikut terlibat dalam upaya percepatan vaksinasi. Dinas Kesehatan juga harus jemput bola berkoordinasi dengan kecamatan. Setidaknya satu hari mendapat 50 hingga 100 orang dan berkombinasi dengan vaksinasi serentak baik dari Polres Banjar maupun Kodim 1006 Banjar. Lebih jauh dikatakan Bupati, dalam rangkaian percepatan pelaksanaan vaksinasi masyarakat Kabupaten Banjar yang bersedia divaksin akan diberikan reward atau penghargaan, yakni berupa umroh gratis kepada 3 orang terpilih dengan cara diundi apabila capaian vaksinasi di Kabupaten Banjar minimal 70%. Sedangkan untuk Porkopimcam seperti Kapolsek serta dan Ramil sampai tanggal 31 Desember 2021 yang paling tinggi capaian vaksinasi masyarakatnya juga akan diberikan reward atau penghargaan. Jadi kita hari ini melaksanakan rapat koordinasi mingguan, di mana pada saat rapat ini juga dihadiri oleh Kapolres dan dari perwakilan Dandim 1006 Kabupaten Banjar. Dari hasil rapat koordinasi pada hari ini, dalam rangkaian untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi, keputusan kebijakan yang disampaikan oleh Pak Bupati adalah memberikan reward atau penghargaan kepada masyarakat Kabupaten Banjar yang bersedia untuk divaksin. Nah, terkait dengan hal ini akan diberikan umroh gratis kepada 3 orang masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi apabila capaian vaksinasi Kabupaten Banjar bisa mencapai minimal 70%. Karena itulah harapannya kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Banjar agar mari kita dukung pelaksanaan vaksinasi. Silahkan bagian-bagian pian divaksin. Insya Allah nanti ada kesempatan 3 orang untuk mendapat umroh gratis yang dibiayai oleh Pak Bupati melalui pemerintah Kabupaten Banjar. Dan juga sudah diterbitkan instruksi dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar bahwa terkait dengan pelaksanaan percepatan vaksinasi, di instruksi tersebut kepada masyarakat yang menerima layanan publik atau layanan administrasi dipersyaratkan sudah bervaksin. Artinya apabila mereka tidak vaksin, maka pelayanan administrasi yang diperlukan masyarakat tersebut ditunda sampai dengan mereka sudah bervaksin. Nah, karena itulah di titik-titik terkait dengan pelayanan administrasi, baik itu perizinan dan layanan-layanan administrasi publik lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar seperti di mall pelayanan publik, di kantor-kantor pelayanan lainnya, disiapkan arahan kemana masyarakat bervaksin. Setelah bervaksin baru diberikan layanan. Hal ini dikecualikan kepada masyarakat yang memang karena kondisi kesehatannya, karena komorbid itu tidak memungkinkan untuk bisa divaksin, tetap diberikan layanan administrasi seperti sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kapolres Banjar Doni Hadisantoso menyampaikan, dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru, kegiatan yang mengumpulkan orang banyak seperti malam Tahun Baru, tidak ada konvoy, perayaan kembang api, dan kegiatan yang berskala besar. Doni Hadi menambahkan, bagi tempat-tempat yang berkapasitas hanya 50%, tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan menempatkan barcode aplikasi Peduli Lindungi yang akan ditingkatkan baik di Polres Banjar maupun tempat umum lainnya, terutama di wilayah Kabupaten Banjar. Dalam rangka menyambut Nataru, kegiatan-kegiatan level 3 tentu akan kita laksanakan, terutama kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Yang pertama, dalam nanti pelaksanaan malam tahun baru tidak ada konvoy, kemudian tidak ada perayaan kembang api dan kegiatan-kegiatan yang berskala besar. Kemudian terkait dengan doa malam tahun baru, kami menyampaikan agar dilaksanakan secara virtual sehingga pelaksanaan tujuan doanya dapat terlaksana
dan protokol kesehatan juga dapat terlaksana, tidak mengumpulkan orang banyak. Serta bagi tempat-tempat yang kapasitas hanya 50%, maka tetap harus menggunakan masker, jaga jarak, serta penempatan barcode aplikasi Peduli Lindungi akan ditingkatkan, baik itu di Polres ataupun di tempat-tempat umum, terutama wilayah Kabupaten Banjar. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar agar liburan di rumah saja dalam rangka Nataru ini, liburan di rumah saja, kemudian mengurangi kegiatan di luar, tidak melaksanakan perayaan secara berlebihan, terutama malam tahun baru, tidak ada memainkan kembang api. Ini kita sepakati bersama dan saya berharap bantuan dari seluruh warga elemen Kabupaten Banjar agar sama-sama mematuhi hal tersebut. Terima kasih. Selain membahas vaksinasi dan Nataru, dalam rakor tersebut juga membahas pelayanan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Banjar agar kembali beroperasi normal. Dinas PMD Kabupaten Banjar juga agar mensosialisasikan kembali percepatan vaksinasi untuk bisa berkombinasi dengan Disduk Capil dalam layanan administrasi atau publik, serta larangan cuti selama Nataru kepada pekerja seperti ASN, TNI, Polri, dan perusahaan swasta lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Khairin Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur hadiri rapat koordinasi evaluasi implementasi Smart Kampung Manis di Maligai Sultan Adam Martapura. Tujuan rakor ini adalah agar pelayanan masyarakat bisa lebih cepat mensinergikan program kerja perangkat daerah supaya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Inovasi Smart Kampung Manis digagas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan upaya penuntasan kemiskinan, serta pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat rapat koordinasi evaluasi implementasi Smart Kampung Manis di Mahligai Sultan Adam Martapura. Menurut Bupati, program Smart Kampung Manis merupakan suatu terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis desa dan kelurahan, di mana baru ditetapkan 5 desa dan 1 kelurahan yang dijadikan percontohan. Di tengah keterbatasan anggaran, Smart Kampung Manis diharapkan dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan di desa, di mana sinergitas dan integritas program kegiatan lintas SKPD bersama dana desa dan CSR yang dapat saling mendukung, sehingga layanan dan kemajuan desa dan kelurahan dapat fokus serta optimal. Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Hajah Galuh Tantri Narindra menjelaskan tujuan rakor evaluasi implementasi Smart Kampung Manis ini agar pelayanan masyarakat bisa lebih cepat. Selain itu, menurut Tantri, untuk meningkatkan fungsi pemerintah desa, mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat dinikmati sampai level ke bawah dan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat. 3 unsur penting dalam Smart Kampung Manis meliputi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Sementara itu, Ikromi, pembakal desa Simpang 3 mengatakan banyak inovasi yang dilakukan di desanya, sehingga menjadi salah satu yang dipilih Bupati Banjar menjadi Smart Kampung Manis. Manfaat yang didapat dengan ditetapkannya Smart Kampung Manis ini adalah masyarakat lebih mudah tentang surat menyurat dan informasi desa yang dapat diakses melalui website desa. Banyak inovasi di desa kami, terutama satu datasit terbaik se-Kalsel, dan pelayanan untuk masyarakat kami sudah melaksanakan semua yang ada website desa dan pelayanan lainnya. Manfaat apa yang bisa didapatkan Bapak dengan ditetapkannya desa Simpang 3 tadi ya sebagai smart kampung? Pertama, masyarakat kami cukup mudah untuk dalam pelayanan surat menyurat dan juga informasi desa dapat diakses melalui website desa. Apa saja yang
dipersiapkan Pak sehingga desa Simpang 3 tadi menjadi smart? Alhamdulillah kami semua kriteria yang ditetapkan oleh Kampung Manis kami sudah ada di Desa Simpang 3. Kriterianya apa saja? Fasilitas yang seperti laktasi, ruang bermain dan pojok membaca. Harapannya mudah-mudahan dengan Smart Kampung Manis ini desa kami lebih maju dan dapat bersinergi dengan Kabupaten Banjar yang manis, maju, mandiri dan agamis. Fokus Smart Kampung Manis tahun 2021 ada 6, yakni 5 desa dan 1 kelurahan. Antara lain Desa Simpang 3 Kecamatan Matraman, Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut, Desa Salat Makmur Kecamatan Matraman, Desa Indrasari Kecamatan Martapura, Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura, dan Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura. Rakor ini juga turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, para asisten, para kepala SKPD, kepala cabang Bangkalsel Martapura, beberapa camat, para kepala desa, lurah, dan tamu undangan lainnya. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Ombudsman Perwakilan Kalsel sampaikan hasil monitoring penilaian publik Kabupaten Banjar kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura. Tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi penilaian publik juga sampai ke desa. Dari hasil monitoring ke desa-desa tersebut, Ombudsman dapat menyelesaikan 40 macam laporan masyarakat dari berbagai sektor. Ada komitmen yang kuat dari Bupati Banjar dan jajarannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jika kualitas pelayanan semakin baik, maka secara umum masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, saat menyampaikan hasil monitoring pelayanan publik Kabupaten Banjar kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura. Dikatakan Hadi Rahman, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi penilaian publik juga sampai ke desa-desa. Dari hasil monitoring di desa-desa tersebut, pihaknya dapat menyelesaikan 40 macam laporan masyarakat dari berbagai sektor. Laporan-laporan tersebut dikoordinasikan dan diklasifikasikan oleh SKPD terkait, sehingga dapat diselesaikan, kemudian dibuat analisis kesimpulan yang disampaikan dalam bentuk saran dan perbaikan pelayanan publik kepada Bupati. Hadi menambahkan, pelayanan publik agar terkoneksi dengan baik dari kabupaten sampai ke desa. Misalnya, untuk membangun pelayanan publik yang semakin baik ke desa dengan membuat standar-standar pelayanan publik di desa. Kedepannya, dibangun desa-desa percontohan, misalnya pilot project yang membangun desa zona integritas seperti tidak ada korupsi, tidak ada pungli, dan memberikan layanan yang transparan. Di tahun 2022 mendatang, Hadi menginginkan secara anggaran untuk membenahi infrastruktur karena banyak yang perlu perbaikan dan penanganan, seperti jalan, jembatan, puskesmas, dan sekolah-sekolah yang merupakan kebutuhan mendasar dari masyarakat Kabupaten Banjar sendiri maupun dari luar. Kami dari Ombudsman Kalsel hari ini bertemu langsung dengan Pak Bupati Banjar. Kita pertama silaturahmi, yang kedua kita membangun koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banjar. Ombudsman ini kan lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, jadi kami ada kegiatan lapangan kemarin. Kita ingin membangun pelayanan publik yang semakin baik di pemerintahan Kabupaten Banjar. Ada komitmen yang kuat dari Pak Bupati dan jajaran untuk memberikan kualitas pelayanan publik itu. Maka ini kami sambut baik, kami dukung. Karena ketika pelayanan publik itu semakin baik, yang dirasakan manfaatnya tentu oleh masyarakat secara umum. Nah, kami tidak cuma berkepentingan di level Pemkab, tapi juga sampai kita ke desa, kami ke desa-desa, dan hasil dari kami kegiatan ke desa-desa itu, ya, kami bisa menyelesaikan beberapa laporan masyarakat. Ada sekitar 40 laporan masyarakat dari berbagai macam sektor, yang itu kita koordinasikan, kita minta penyelesaian klarifikasinya ke SKPD teknis terkait, kemudian itu bisa selesai. Nah, kami buat kemudian analisis kesimpulan yang kami sampaikan kemudian dalam bentuk saran perbaikan pelayanan publik kepada Bupati. Ada beberapa catatan kami. Pertama, memang kalau di desa itu standar pelayanan publiknya masih minim. Standar pelayanan publik sebagaimana Undang-Undang 5/2009 tentang pelayanan publik. Yang kedua, masyarakat itu melakukan mengenai tata kelola pemerintahan di level desa. Desa itu kan juga pemerintah desa. Undang-Undang 6/2014 mengenai desa itu kan mengamanatkan bahwa di desa itu ada pemerintahnya.
strukturnya terdiri dari kepala desa sampai kepada perangkatnya. Nah kemudian di situ tata kelolanya yang diperlukan transparansi misalnya atau pertanggungjawaban terhadap dana desa. Kemudian koneksi pengelolaan pengaduan di level desa sampai ke level penyelenggara di level kabupaten itu yang terkelola. Nah beberapa hal ini masalahnya kita potret di sini tadi itu yang kemudian kami resume, kemudian kami buat menjadi saran kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan hal pertama misalnya berkomitmen membangun pelayanan publik yang semakin baik di desa dengan membuat standar-standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik itu artinya maksudnya di desa itu jelas produknya apa sih, desa itu punya produk apa. Kemudian terkait dengan produk itu berapa lama masyarakat bisa mendapatkan itu, apakah ada tarif atau biaya itu, misalnya prosedurnya seperti apa. Nah, itu harus dilengkapi di desa. Kemudian dilengkapi pula misalkan tadi desa itu Pak bagaimana ke depan akan dibangun desa-desa percontohan, tidak semua misalnya sebagai MDO pilot project beberapa desa percontohan yang membangun zona integritas, pembangunan zona integritas itu misalnya dia merencanakan tidak ada korupsi, tidak ada pungli, kemudian layanan itu tidak ada yang pokoknya transparan. Selain Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, turut hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dan Asisten Bidang Administrasi Umum Haja Siti Mahmudah. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi sambut audiensi PLT Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Selatan rangka persiapan penyelenggaraan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022. Pelaksanaan MTQ Nasional tahun 2022 dipercayakan kepada Kalimantan Selatan atas arahan dari Gubernur Kalsel Haji Sahbirin Noor, di mana sebagian besar kegiatan akan dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Kegiatan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 mendatang ditargetkan sukses baik dari penyelenggaraan maupun prestasi. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Selatan M. Mustajab saat audiensi dengan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi dalam rangka persiapan penyelenggaraan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di ruang kerja Wakil Bupati Banjar di kantor Setda Kabupaten Banjar di Martapura. Dikatakan Mustajab, ini merupakan sebuah amanah yang diberikan kepada daerah yang tentunya akan membawa nama baik daerah di kancah nasional. Mengingat yang akan bertanding adalah duta-duta dari kabupaten kota dan hadirnya seluruh kafilah dari 34 provinsi di Indonesia. Kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan utamanya mengharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten kota dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 ini. Mengingat MTQ Nasional ini merupakan sebuah amanah yang diberikan kepada daerah dan tentunya akan membawa nama baik daerah di kancah atau di tingkat nasional. Dan dukungan pemerintah kabupaten kota sangat diperlukan, mengingat yang akan bertanding juga merupakan duta-duta dari kabupaten kota, dan juga insya Allah dengan kehadiran para peserta dan seluruh kafilah ke 34 provinsi se-Indonesia akan memberikan dampak positif, baik itu bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Juga ada kebetulan pada tahun 2022 merupakan tahun kunjungan wisata Kalimantan Selatan. Jadi hal ini tentunya akan menjadi sebuah paling tidak memberi multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga tentunya peningkatan keimanan ketakwaan masyarakat, juga akan memberikan dampak yang baik dalam pembangunan generasi Qur'ani di Kalimantan Selatan. Dan kami berharap dengan audiensi yang dilaksanakan pada hari ini, nantinya pemerintah kabupaten kota, khususnya pemerintah Kabupaten Banjar, diharapkan dapat paling tidak menyiapkan langkah-langkah terkait dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyukseskan penyelenggaraan MTQ. Terlebih kita menargetkan di samping sukses penyelenggaraan
juga sukses prestasi. Maka dari itu pembinaan peserta yang berasal dari kabupaten kota juga sangat kami harapkan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Zaini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.